Pertempuran Tali Ihantala merupakan bagian dari perang lanjutan antara Finlandia dengan Uni Soviet, di mana dalam perang sebelumnya Finlandia berhasil maju dan menduduki sejumlah wilayah Soviet. Saat operasi Barbarossa diluncurkan, Finlandia yang memilih netral mendapat serangan udara dan artileri dari Soviet karena wilayahnya menjadi pangkalan pesawat Jerman. Ketika 4 kota penting dibom oleh 500 pesawat Soviet, Finlandia segera melepas netralitasnya dan bergerak maju merebut sejumlah wilayah Soviet yang kemudian diklaim sebagai wilayah hilang dalam Perang Musim Dingin. Salah satu wilayah luas yang diduduki oleh Finlandia adalah tanah genting Karelia atau Karelian Isthmus yang secara garis besar masuk ke dalam administrasi Leningrad. Menurut banyak pihak, pendudukan Finlandia di Karelia sangat berkontribusi pada pengepungan Leningrad, di mana jutaan orang Soviet tewas akibat kelaparan. Dan hal tersebut menempatkan Finlandia sebagai musuh Soviet yang harus disingkirkan. Setelah pengepungan Leningrad berakhir pada Januari 1944, Stavka atau Komando Tinggi Angkatan Bersenjata Uni Soviet menerima perintah agar membuat rencana serangan terhadap Finlandia, di mana Finlandia yang telah menduduki tanah Rusia dan ikut serta dalam mengepung Leningrad harus segera ditendang keluar. Sebaliknya, Finlandia tetap bersikukuh jika wilayah yang diklaim oleh Soviet tersebut adalah wilayahnya yang hilang dalam Perang Musim Dingin dan tidak mungkin akan dilepaskan begitu saja. Tanggal 9 Juni 1944, setelah keberhasilan invasi Sekutu Barat di Normandia, Prancis, Tentara Merah mulai bergerak dan menyerang pertahanan terdepan Finlandia. Pertempuran segera meletup di tanah genting Karelia, di mana tentara Finlandia yang lebih kecil digempur habis-habisan dengan kekuatan berkali-kali lipat. Karena tidak mampu membendung gencarnya serangan Soviet, pasukan Finlandia terpaksa mundur ke garis Viipuri Kuparsari Taipale atau garis VKT, yang membuat pertahanan terdepan di Belostrov atau Valkeasari berhasil terobos. Hanya dalam 2 hari, serangan besar-besaran artileri, pemboman udara, dan pasukan lapis baja Soviet berhasil membuat tentara Finlandia jungkir balik. Tanggal 20 Juni, Soviet telah mencapai Viipuri atau Viipol dan berhasil merebut kota tersebut hanya dengan pertempuran yang singkat. Dalam waktu 10 hari tersebut, Finlandia telah kehilangan 2 garis pertahanan terdepan dan kehilangan sebagian besar wilayah dudukannya. Tanggal 21 Juni, pemerintah Finlandia mulai melakukan kontak dengan Soviet dan meminta kemungkinan perjanjian perdamaian. Namun Soviet menolak hal tersebut dan bersikukuh meminta agar Finlandia menyerah tanpa syarat. Atas permintaan Panglima tertinggi Finlandia Marskal Baron Mannerheim, Jerman segera mendatangkan pasukan untuk membantu Finlandia secara langsung, yaitu menerjunkan divisi infanteri ke-122 Wehrmacht, pasukan lapis baja, dan kelompok pengebom Luftwaffe. Untuk menghadapi Soviet, Finlandia terus meningkatkan jumlah pasukan mereka di tanah genting Karelia. Pasukan yang dipersiapkan dalam pertempuran Tali Ihantala adalah Korps 4, divisi lapis baja, dan 2 kelompok penerbang, dengan kekuatan sekitar 100.000 tentara ditambah 4.000 tentara Jerman yang tergabung dalam Komando Pasukan Tanah Genting pimpinan Letnan Jenderal Karl Lennart Ost. Sementara penyerangnya adalah Front Leningrad Soviet yang dipimpin oleh Marskal Leonid Govorov yang membawahi Angkatan Darat ke-21, Angkatan Darat ke-23, Artileri Front, dan Angkatan Udara ke-13 dengan kekuatan hampir 200.000 tentara. Tanggal 25 Juni 1944 pukul 6.30 pagi, Soviet mulai mengebom desa Tali dengan pemboman berat dari darat dan udara yang menandai dimulainya pertempuran Tali Ihantala. 1 jam kemudian, pasukan darat Soviet menyerang dengan kekuatan penuh, termasuk mengerahkan ratusan tank. Tujuan serangan frontal Soviet tersebut adalah untuk mencapai 3 kota Finlandia sebelum tanggal 28 Juni. Dalam gerak lajunya, Tentara Merah berusaha menerobos kedua sisi Danau Lehti-Mojärvi, namun berhasil dihadang oleh divisi keempat Finlandia. Di sisi barat, divisi pengawal ke-45 dan Korps ke-109 Soviet dipaksa bertahan akibat ganasnya perlawanan dari resimen JR 48 Finlandia
Namun puluhan tank dari resimen tank ke-27 Soviet berhasil menerobos dan mencapai persimpangan Portinhoika. Di atas Selat Karela, divisi ke-178 Soviet melakukan serangan dengan gencar, namun berhasil ditangkal oleh satu batalion milik resimen CR-6 Finlandia. Akibatnya serangan tersebut gagal dan membuat posisi Soviet menjadi bertahan. Di sisi lain, Korps ke-97 Soviet juga mendapat perlawanan kuat dari Brigade ketiga Finlandia. Pada keesokan harinya tanggal 26 Juni, serangan gencar Tentara Merah menyebabkan posisi Finlandia semakin terdesak, yang membuat Korps 4 terancam terkepung dan kalah. Untuk menghindari pengepungan, Korps 4 dengan susah payah berusaha mengorganisir pasukannya guna melakukan serangan balik. Ketika hari menjelang sore, Korps 4 Finlandia mengerahkan divisi ke-18, unsur dari divisi ke-4 dan divisi ke-17 untuk melakukan serangan balik. Divisi Lawis Baja satu-satunya milik Finlandia juga dikerahkan untuk melindungi infanteri. Dalam serangannya tersebut, pasukan Finlandia berhasil mengendurkan pengepungan dan berhasil memukul mundur Soviet hingga kembali ke Danoleti-Mojarvi. Unit dari resimen tank ke-27 Soviet yang telah menerobos berhasil dihancurkan oleh Brigade Stuk Finlandia. Hanya 6 tank yang berhasil selamat dan kemudian digunakan kembali oleh pasukan Lapis Baja Finlandia. Pada keesokan harinya, unit-unit Finlandia yang terlibat dalam pertempuran hari sebelumnya telah banyak yang tersebar, sehingga menyulitkan komando. Akibatnya, Finlandia terpaksa membagi kekuatan menjadi 2 kelompok pertempuran, dengan resiko pasukan menjadi kurang terorganisir, ditambah dengan komunikasi yang kurang mendukung. Pada hari itu, dengan segala keterbatasan, Finlandia secara berani meluncurkan serangan terhadap 4 divisi Soviet yang menembus timur Leti-Mojarvi dari 3 arah. Serangan tersebut tidak berhasil mengepung Soviet karena Soviet telah membentuk pertahanan kuat di sekitar Tallinn Mili. Tembakan artileri berat dan serangan banyak tank Soviet cukup efektif untuk membuat serangan Finlandia menjadi gagal. Pasukan Finlandia juga mengalami putusnya komunikasi yang berkontribusi pada kegagalan serangan. Tanggal 28 Juni, 2 kubu yang bertikai secara bergantian melakukan serangan udara terhadap posisi pasukan darat. Namun pemboman Soviet jauh lebih unggul, sehingga komandan Finlandia terpaksa menarik mundur pasukannya. Ketika tengah berupaya mundur, pasukan Finlandia tersebut segera digempur habis-habisan oleh pasukan darat Soviet hingga terjebak dan nyaris terkepung. Sementara di Inhantala, batalion artileri ke-14 Finlandia tetap bertahan di posisinya dan berhasil menghancurkan sedikitnya 15 tank Soviet. Pada keesokan harinya tanggal 29 Juni hingga 1 Juli, Finlandia memasuki situasi yang paling buruk, di mana setiap harinya ratusan orang tewas akibat ganasnya serangan Soviet. Finlandia juga terpaksa terus mundur dan meninggalkan pertahanan utama mereka di desa Tallinn. Namun pada hari itu, Finlandia berhasil mengkonsentrasikan artileri mereka yang tersebar. Ujung tombak pasukan Soviet yang tengah bergerak maju menjadi target sasaran tembakan 250 senjata artileri dari berbagai tempat. Akibatnya, pasukan penyerang Soviet terpaksa mundur dengan kerugian yang cukup besar. Tentara Finlandia juga mendapatkan senjata anti-tank baru dari Jerman yang tentunya menambah daya hantam mereka. Bahkan senjata-senjata ini cukup banyak memakan korban. Dan dalam pertempuran di sore hari itu, setidaknya 25 tank Soviet berhasil dihancurkan. Tanggal 2 Juli, Finlandia berhasil mencegat pesan radio Soviet, di mana divisi senapan pengawal ke-63 dan Brigade Lapis Baja ke-30 Soviet diperintahkan untuk melakukan serangan pada tanggal 3 Juli pukul 4.00 pagi. Pada hari H tanggal 3 Juli, 2 menit sebelum serangan, 80 pesawat pengebom Finlandia Jerman dan 200 senjata artileri mendahului serangan terhadap Soviet, yang menimbulkan korban jiwa cukup besar di pihak Soviet. Sekitar pukul 6 pagi dengan bantuan dari 200 pesawat, pasukan darat Soviet segera meluncurkan serangannya yang tertunda, sekaligus membalas serangan pendahuluan Finlandia. Pertempuran terus meletus hingga pukul 7 malam. Skor kemenangan diraih oleh Finlandia. Pada saat itu, tersiar rumor
jika Soviet berencana untuk terus maju hingga mencapai Helsinki. Maka dari itu, apapun yang terjadi, tentara Finlandia akan terus melakukan perlawanan, sekalipun harus kehilangan nyawa mereka. Hingga tanggal 7 Juli, Soviet tidak pernah berhasil memukul mundur Finlandia, seperti dalam pertempuran-pertempuran sebelumnya. Bahkan dua serangan balasan yang diluncurkan Soviet pada hari itu tidak berpengaruh apa-apa dan hanya membuat kerugian saja. Pada intinya, Finlandia telah memegang kemenangan atas Soviet. Akhirnya pada tanggal 10 Juli, Tafka memberi perintah agar mengakhiri operasi ofensif terhadap Finlandia dan mengalihkan pasukan untuk menghadapi Estonia Jerman di Front Narva. Dengan begitu, maka berakhirlah pertempuran Tali-Ihantala. Pertempuran Tali-Ihantala tidak hanya merugikan bagi Soviet, namun juga membuat para petinggi Soviet mengakui jika tentara Finlandia tidak mudah ditaklukkan. Sementara bagi Finlandia, pertempuran tersebut sangat berpengaruh terhadap syarat perjanjian gencatan senjata dengan Soviet pada September 1944, di mana nasib Finlandia jauh lebih baik karena tidak dianeksasi dan tidak menjadi bagian Soviet. Salah satu keuntungan Soviet dalam perjanjian tersebut adalah kembalinya wilayah yang direbut oleh Finlandia, termasuk tanah genting Karlia. Beberapa sumber menyebutkan jika kemenangan Finlandia dalam pertempuran Tali-Ihantala dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mencegat pesan radio, sehingga angkatan darat dengan sikap melemahkan serangan musuh. Namun lambatnya pengiriman logistik Soviet juga cukup andil dalam kemenangan Finlandia tersebut. Jumlah korban dalam pertempuran Tali-Ihantala dari Finlandia adalah 1.350 orang tewas, 1.100 orang hilang, 6.300 orang terluka, 3 tank hancur dan 12 pesawat hancur, ditambah 33 pesawat Luftwaffe Jerman hancur. Sementara kerugian Soviet diperkirakan 6.958 orang tewas, 288 orang hilang, 20.659 orang terluka, 600 tank hancur dan 280 pesawat hancur. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, berbagai upaya dilakukan oleh orang Finlandia agar wilayah yang telah menjadi bagian Soviet untuk diambil kembali. Namun nampaknya upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga saat ini, dan tanah genting Karlia tetap menjadi bagian Saint Petersburg atau Oblast Leningrad.